Berhenti meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Karena puasa yang hakiki, idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa jawarihuk. Begitu kata Imam Hasan Al-Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berada di bulan Ramadan yang agung, bulan Ramadan yang mulia. Ramadan umat Islam di tahun-tahun terakhir ini berbeda tentunya dengan Ramadan di masa lalu, dengan Ramadan di masa sahabat, dengan Ramadan di masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, Ramadan di masa generasi terdahulu kita, di mana Ramadan hari ini di zaman modern, di zaman gadget, maka ada tantangan tersendiri, yaitu godaan bermain gadget, bermain media sosial. Saum yang hakiki bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, bukan sekedar saum dari makan, dari minum, dari berjima dengan istri, tapi juga saum dari seluruh perkara yang dilarang oleh Allah, bahkan saum dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari menyatakan, man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan qawla zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta, wal amala bihi, siapa yang tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dusta, wal jahla, siapa yang tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan bodoh, tidak meninggalkan kebodohan pada saat berpuasa, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah, maka Allah nggak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minum. Allah nggak butuh dengan puasanya. Sebelumnya dalam hadis yang lain dikatakan bahwa kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap amal manusia adalah untuknya kecuali saum, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis ini menjelaskan betapa Allah itu akan membalas langsung orang-orang yang berpuasa. Orang berpuasa dimuliakan oleh Allah. Seolah-olah Allah butuh dengan puasa itu. Tapi ternyata Allah nggak butuh. Artinya apa? Allah nggak akan membalas orang yang berpuasa ketika dia puasanya tidak meninggalkan dari kata-kata kotor, dari kata-kata yang tidak bermanfaat, dari kata-kata dusta, dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kebodohan dia akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, puasa di zaman gadget ini tentunya ada tantangan tersendiri, karena kita melihat bagaimana gadget ini bisa menjadi sarana gibah dan fitnah, sarana menebarkan kedustaan. Gadget ini bisa menjadi sarana untuk menyebarkan dan menikmati konten-konten maksiat. Gadget itu juga bisa menjadikan kita menyia-nyiakan waktu. Bahkan gadget bisa jadi akan melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadah saum Ramadan adalah ibadah yang difokuskan agar kita berhenti sejenak meninggalkan perkara-perkara dunia itu. Berhenti meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Karena puasa yang hakiki, idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa jawarihuk. Begitu kata Imam Hasan Al-Basri. Ketika engkau berpuasa maka hendaklah pendengaranmu juga saum, penglihatanmu juga saum, hendaklah anggota tubuhmu juga saum dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, tanda bagusnya Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ibadah saum Ramadan mengajarkan kepada kita untuk fokus kepada kewajiban, fokus kepada perintah Allah, fokus kepada akhirat, meninggalkan dunia, memprioritaskan perintah Allah daripada tuntutan-tuntutan dunia, tuntutan-tuntutan hawa nafsu. Ibadah saum Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan diri, hatta mengendalikan diri kita dari pengaruh gadget, mengendalikan jari jemari kita dari mengetik, dari ngepost, dari membuat konten-konten yang tidak bermanfaat, menikmati konten-konten yang tidak bermanfaat, menikmati konten-konten yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tantangan tersendiri. Insya Allah dengan banyaknya tantangan, pahalanya akan semakin besar. Karena itu orang yang beribadah di masa fitnah kahijratin ilayya. Kata Nabi, al ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah kepada Allah di masa yang penuh dengan godaan, di masa yang penuh dengan fitnah. Salah satu makna harji itu adalah fitnah, godaan. Ibadah di masa sulit penuh dengan tantangan godaan, maka pahalanya sama dengan hijrah menemuiku. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang fokus beribadah kepada Allah, bisa menjaga saum kita, bisa menjaga Ramadan kita untuk fokus dalam berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoda dengan gadget yang akan menjauhkan kita dari ibadah, menjauhkan kita dari Allah, melalaikan kita, menyanyiakan waktu kita yang sangat berharga di bulan Ramadan ini. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.